Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita masuk dalam berbagai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Dan perenungan kita hari ini saya beri judul Menjadi Lansia yang Berguna. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa, atas kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami kembali akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karenanya ya Bapa, kami memohon pertolongan-Mu agar Engkau memampukan kami supaya kami dapat mengerti dan terlebih mampu melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, pembacaan kita hari ini terambil dari Mazmur 71. Namun saat ini kita hanya akan membaca ayatnya yang ke-18 sebagai pembahasan kita. Demikian bunyinya. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Mazmur 71 ini berisikan doa seseorang yang sudah tua, yaitu Daud. Daud ingin menyampaikan keinginannya agar di sisa hidupnya Tuhan tidak meninggalkannya, agar ia bisa terus melayani Tuhan melalui mazmur-mazmur yang berisikan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah ia rasakan sejak kecil, bahkan sejak dari kandungan ibunya. Serta melalui mazmurnya ia akan dapat menyaksikan tentang keadilan dan keperkasaan Tuhan di dalam melepaskan ia dari semua musuh-musuhnya, agar semua orang, baik mereka yang hidup pada zamannya maupun kita yang saat ini, dapat mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang baik, yang adil dan perkasa, serta yang setia akan janji-janjinya, dengan tidak akan meninggalkan anak-anaknya meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Saudara-saudaraku yang terkasih, menjadi tua itu bukanlah pilihan, tetapi sebuah kepastian. Bertambah hari, umur manusia tidak semakin berkurang, tapi makin bertambah. Dan saat kita tua, maka kulit akan keriput, kekuatan tubuh akan berangsur-angsur merosot, menjadi lemah, dan aktivitas pun semakin terbatas. Sehingga tidak sedikit orang takut menjadi tua. Maka berbagai upaya dilakukan supaya tetap awet muda. Ada yang melakukan perawatan wajah, berolahraga, mengatur pola hidup, dan bahkan ada yang melakukan operasi plastik dengan menghabiskan biaya selangit. Karena yang penting hasilnya memuaskan, yaitu tetap cantik dan awet muda. Selain itu saudara-saudara, ada juga orang tidak mau tua karena khawatir, cemas kalau nanti di masa tuanya anak-anak mereka akan meninggalkannya, atau jauh dari anak-anak sehingga merasa anak-anak itu sudah tidak lagi membutuhkan dirinya, atau merasa dirinya tidak berguna lagi, atau juga karena takut dibuang di panti jompo karena dianggap menjadi beban bagi anak-anaknya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, hal inilah yang juga sempat dirasakan oleh Daud, sebab ia tahu dengan jelas bahwa tidak mungkin seseorang itu akan tetap muda terus dan perkasa selamanya. Namun akhirnya Daud sadar dan yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihinya, termasuk dirinya. Daud percaya bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang menjadi tempat sandarannya. Sehingga
ia tidak pernah berharap kepada anak-anaknya, atau ia tidak merasa takut ditinggalkan oleh anak-anaknya. Tetapi yang dia takutkan adalah ditinggalkan oleh Tuhan. Itu sebabnya dalam ayat 9 Daud memohon agar janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Dalam doanya, Daud ingin hidupnya itu tetap berarti bagi Tuhan hingga di masa tuanya. Menjadi masa yang produktif untuk terus memberitakan pribadi Tuhan yang telah ia kenal sejak kecil, serta dapat terus menyaksikan karya-karyanya yang telah ia rasakan di dalam hidupnya. Lewat doa Daud ini, kita bisa lihat bahwa menjadi tua bukan berarti menjadi tidak berguna, seperti lagu yang sering dinyanyikan oleh para lansia kita. Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi sembayang untuk anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua tetap diperlukan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, banyak orang-orang yang sudah dikatakan lansia masih tetap berkarya kendati usia mereka sudah lanjut. Contohnya Mahathir Mohamad. Dia seorang Perdana Menteri Malaysia yang terpilih kembali pada saat usianya sudah 92 tahun. Ia menjadi kepala negara tertua yang menjabat. Ia tetap aktif dan tetap berkarya di masa tuanya bagi kemajuan bangsanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, umur itu hanyalah angka, tetapi semangat harus tetap muda untuk terus berkarya. Dalam Alkitab juga ada seorang nabi perempuan yang sudah lansia, yaitu Hana. Usianya 84 tahun. Hana tidak pernah meninggalkan bait Allah. Siang malam ia beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ia menjadi seorang pendoa yang selalu berada di bait Allah. Selain itu, Hana juga bersaksi tentang bayi Yesus. Jadi saudara-saudaraku, menjadi tua itu tidak berarti menjadi tidak berguna. Karena menjadi tua itu dapat berarti bertumbuh, menjadi dewasa, mengabdi, melayani, mengambil resiko atau menikmati diri sendiri hingga akhir hidup kita. Jadi saudara-saudara, menjadi tua adalah masa di mana kesempatan bagi kita untuk melakukan sesuatu bagi Allah. Karena banyak hal yang dapat kita kerjakan. Misalnya, kita bisa menjadi seorang pendoa syafaat bagi anak cucu kita, atau bagi gereja kita yang akan berulang tahun ke-30 pada tanggal 30 Agustus ini. Dan kita akan merayakannya pada hari Minggu 28 Agustus jam 10 melalui tatap muka dan live streaming. Dan kita juga bisa menjadi pendoa syafaat bagi bangsa dan negara kita yang baru kita rayakan ulang tahunnya yang ke-77 pada tanggal 17 Agustus kemarin. Dan kita juga bisa melayani dengan cara memberikan nasihat, mengajarkan hikmat, dan mencontohkan kebaikan. Dan mungkin para lansia juga bisa berbagi pengalaman hidup atau menceritakan bagaimana mereka menjalani hidup dengan kudus dan mendorong orang-orang muda untuk mengikuti teladannya. Jadi saudara-saudaraku, banyak yang bisa kita lakukan di usia lanjut kita atau di usia lansia kita nanti. Karena itu, jangan kita terjebak oleh pikiran bahwa tua tidak bisa berbuat apa-apa, tua tidak berguna. Karena selagi kita masih dianugerahi panca indera yang baik, tua tidak menjadi halangan untuk terus bersaksi, untuk terus melayani dan berdoa bagi dunia ini, bagi gereja Tuhan,
dan bagi keluarga kita. Amin. Hendaknya kita terus dipakai menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan sampai hari tua, dengan menjadi saksi Tuhan dan memberitakan kabar baik. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami bahwa menjadi tua atau menjadi lansia bukanlah berarti menjadi tidak berguna atau menjadi alasan untuk tidak dapat melayani Engkau. Karena itu Bapa, pakailah kami hingga akhir hidup kami untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sertai dan berikanlah kami kekuatan ya Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah perenungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat menjalani hidup ini dengan semangat agar terus dapat berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian.